yashhad, orang yang layak dijadikan sebagai guru, orang yang layak sebagai guru. Nah, sudah kita temukan guru tersebut, lalu kita beradab dengan adab-adab yang akan disebutkan ini. Nah, ini sangat banyak sekali kasiratun dan sangat banyak. Tapi saya akan meringkas sebagian yang terpenting-pentingnya saja. Ya, yang paling agung adabnya murid kepada gurunya adalah ayyuwaqiro murid syekhoh, mentauhidkan, mengagungkan gurunya dohiron wabatina. Dengan menekadkan saya tidak bisa menghasilkan apa yang saya maksud kecuali lewat tangan gurunya tadi. Nah, umpamanya pandangannya itu pecah belah, ternyata temukan lagi guru yang lain, kayaknya ini, ya udah itu akan terhirman, terhalang dari syekh yang awal tadi, dan akan tertutup anugerah-anugerah yang kita serap dari syekh yang pertama tadi. Kalau kita udah pikirannya kita cabang dengan guru yang lain. Haromahu min syekhi wan sadda alaihil. Jadi kita taukir, mengagungkan, takdim, dohiron, wabatina. Menekatkan apa yang dihasilkan itu ya lewat gurunya tadi. Terus kita mustasliman, pasrah, tunduk, mungkodan, rodian, kita rela dengan apa yang dilakukan oleh gurunya atas harta kita, atas badan kita. Udah, jadi kita itu harta kita, badan kita terserah guru mau diapain saja. Sebab mutiara irodah mahabbah itu dibuktikannya hanya dengan itu saja. Kita tunduk total kepada guru kita, masyarakat kepada guru kita. Dan barometer tentang keseriusan kita, keikhlasan kita ya dengan barometer tadi. Dengan kita Islam, tunduk, mengkodang, pasrah, mustasliman, pasrah, mengkodang, tunduk, hidup dengan apa yang dilakukan guru terhadap hartanya atau diri badannya. Barometernya. Terus selanjutnya jangan sampai kita menentang apa yang dilakukan gurunya. Apa yang dilakukan guru itu jangan sampai kita itirad, menentang. Kalau kan dohiron, walaupun secara dohirnya ini bertentangan dengan aturan ini, atau lebih parahnya itu guru melakukan hal yang diharamkan, udah aja kita jangan, istilahnya itu jangan menentang, jadi sukut saja udah. Jangan kita katakan kenapa engkau melakukan ini, bukan hukumnya haram. Tidak. Sebab di anak pola li syahilima, seluruh orang yang mengatakan berani kepada gurunya, kenapa engkau melakukan itu? Udah lah, abadan. Ya tidak bakalan untung, mendapat keuntungan selamanya. Dan lah itu kalau dalilnya apa sih? Guru melakukan hal-hal yang secara aturan agama itu dilarang, kita tidak boleh menentang. Ya udah, ada dalam sejarah di Al-Qur'an diabadikan kontasaddara minasyekh, suruh kadang-kadang dari guru keluar tindakan yang sifatnya madmum, tercela, tapi secara dohir, tapi secara batinnya itu adalah mahfuz, sebagaimana terjadi kepada Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nabi Khidir membunuh anak secara dohir kan, membunuh anak itu gimana? Atau melakukan hal seperti itu. Itu secara batin ya mahmud. Kalau secara dohir kan madmum. Makanya dalam syairnya wakun indahu kalmaiti inda mughasali yuqallibuhu masya wa huwa mutabihu. Ya, dalam kisah Nabi Khidir yang mulia itu cukuplah dengan dia membunuh seorang anak yang Nabi Musa itu malahan mencelanya. Falamma abana suatu habis sampai subuh, lalu dijelaskan tentang rahasia kenapa saya merusak perahu, kenapa saya membunuh anak, kenapa saya mendirikan tembok. Wasallah isamul mahajifati, maka seakan-akan Nabi Khidir itu dia menghunus pedang, yang akhirnya membuat Nabi Musa diam 1000 bahasa tidak berkata apa-apa lagi. Bahkan aku malahul udru al kalimu, bahkan saya maaf sewaktu saya itu melarang kamu membunuh, memprotes kamu itu merusak perahu, memprotes kamu waktu mau menegakkan tembok. Aku malahul udru kaliwa inu kadalilah. Begitupun ilmu kaum, ilmunya orang-orang sufi. Fi itu sangat indah. Kadang-kadang dohirnya itu ya bertentangan dengan syariat, agak asik. Kalau batinnya itu sesuatu yang luar biasa.
Ya minha ala yakuna muradu bi istima' ala syekhi, umpamanya kita berkumpul dengan guru jangan sampai tujuannya selain hanya takarub saja kepada Allah, tidak yang lainnya. Dan juga salah satu itunya lagi dia lepas ikhtiar dirinya. Ikhtiar itu keinginan dirinya dilepas sudah. Kalau ada di ikhtiar di syekh tergantung apa yang diingini guru saja udah. Dia tidak punya pilihan suatu jami umuri, baik sifatnya kuliah atau sifatnya juz'iyah, baik seperti ibadah atau sifatnya makan, tidak sholat apa udah gitu. Dia tidak punya pilihan, tergantung mau diapakan saja jami umuri, kuliahkan kanat atau juz'iyah. Min alamatul sebab ciri murid yang serius itu umpamanya gurunya kamu nyeblung di sumurnya nyeblung. Kamu masuk ke api, ya masuk ke api. Itu ciri apa? Murid as-shadiq yang serius itu. Makanya ya bagian berarti dalam ujian juga menggunakan abang jadi siri asakti. Kamu mau jadi murid saya, siap menyerahkan nyawanya? Enggak, ya jangan. Enggak usah. Kalau enggak siap menyerahkan nyawa, enggak usah jadi murid saya, enggak perlu. Kalau siap udah menyerahkan nyawa, ya udah enggak apa-apa saya terima. Tapi untuk menyerahkan nyawa kamu untuk kamu tidak mau ya jangan, bisa bikin capek saja. Murid yang nggak menyerahkan nyawanya. Ya as-shadiq itu udah nyemplung sumur, masuk tuh ke jurang masuk, ya gitu baru namanya apa? Murid as-shadiq yang serius. Belum siap ya udah jangan coba-coba. Harus siap badlur ruh, menyerahkan roh dan nyawa kita. Terus ala jajis ala akhwali syekh mutlak, jangan sampai kita tajasus meneliti tentang akhwali syekh ada syekh mutlak, sebab itu bisa menjadikan hancurnya murid itu sendiri. Dan banyak orang murid melihat dia tentang gurunya kebaru, wah jadi hancur ya. Waqwa kafir ayat sunat don fi kulli hal, dan selalu husnudon. Ayat kita syafil ghaibati, kita menjaga citra guru baik tidak ada guru atau adanya guru, baik kita dalam bepergian atau kita tidak dalam bepergian. Allah yang itu bukan dijadi umuri dalam semua masalahnya supaya kita dapatkan berkahnya. Dan umpamanya kita dalam kehidupan ada berkah, ada apa, yakini bahwa ini adalah berkah daripada berkahnya. Kalau kita dapat kesialan apa, ini kesialan dari diri kita sendiri. Dan kalau berkah ini dari kita, kalau dapat sial guru ya balik. Boleh keberkahan yang bisa dapatkan umur, harta, apa istri apa itu berkah dari guru. Nah, berkat itu ya akhirnya berkat. Allah yakin malah syai'an, jangan sampai kita menyembunyikan apapun kondisi kita, khatir sesuatu yang terjadi, kasaf, karomat apa yang Allah berikan kepada kita diungkapkan semuanya. Terus ada matanya tabir wake, momennya terjadi kita mimpi atau kita mengalami kejadian-kejadian diceritakan sama guru. Terus akhirnya kita sebelum guru menjawab ada jawaban. Jangan kita berpegangan dengan apa yang kita dapatkan. Kalau kita udah wabada ar-rodo al-hal ala syekh, kita udah diungkapkan semuanya kepada guru. Ya udah kita tunggu aja jawabannya dan tidak perlu kita menuntut kapan guru jawabannya, nggak usah, udah siapa dikasihnya saya. Semuanya kita jawaban dari orang lain, dan kita iktimad kepada yang lain. Beda salah masalatin, umpamanya ada seseorang menanyakan tentang sesuatu, kita posisinya ada di depan guru, ya udah jangan kita mubadharah cepat-cepat menjawab. Ala yafsiya li syekhi sirron, jangan sampai kita menyebarkan rahasia walaupun kita, kalau kamu tidak membuka rahasia, kamu akan gergaji. Ya siap, udah enggak apa-apa. Gitu. Kalau nusyiro bil mana, kita benar-benar serius itu gurunya minta pendapat kita. Ya kalau yang sih lahu maliyati kamalil adab. Alhamdulillah dengan yang terdapat dengan adab yang sempurna. Ya, Allah hanya ini menjelaskan tentang bagaimana adab seorang murid kepada guru. Nanti prakteknya enggak mau industria wanita di psikologi. Hadirin rahimakumullah, masih menjelaskan tentang adab murid ma'a
akan adabnya seorang murid beserta gurunya. Kita kalau jadi guru memperhatikan adab-adabnya guru terhadap muridnya. Kalau kita jadi murid memperhatikan kita adab-adab guru terhadap gurunya. Dan kita ya supaya kita yang dipikirkan adalah kewajiban kita, bukan hak kita. Kalau hak kita mau udah itu kan berarti kita dari orang lain mendapatkannya. Kita kewajiban kita itu harus dari diri kita yang melakukannya. Jadi kalau hal seperti itu dilaksanakan ya insya Allah masing-masing akan enak kok. Nah, yang tadi disebutkan ada 15, ini yang keberapanya ini? Ya tafaqada ila syafi tidak ubah. Bila mana guru itu sedang bepergian atau tidak ada, kita mesti memperhatikan tentang keluarganya guru. Bagaimana memperhatikannya dengan memberi kebaikan kepada mereka, melayani mereka dan lainnya. Sebab itu hal yang bisa mencenderungkan hatinya guru kepada dirinya. Saya tidak ada, seperti kita tinggalkan apa yang di rumah diperhatikan, itu kan bisa jadi hatinya jadi condong. Dan itu kan seorang wali, kita selalu mencari bagaimana diri kita ada di hatinya para wali. Sebab Allah itu melihat seseorang itu bukan apa-apanya tapi hatinya. Pada wali dilihat hatinya ada kita, waduh berarti kita udah luar biasa. Dan kita bagaimana wali itu, kita itu ada di hatinya para wali. Dengan salah satunya tadi kita khidmah suatu guru itu tidak ada khidmah kepada keluarganya. Umpamanya kita melakukan amalan sholat atau apa, akhirnya merasakan hal yang luar biasa, ya udah diceritakan kepada gurunya supaya gurunya memberi petunjuk tentang obat yang kita terjadi ujub terhadap diri kita. Kalau kita menyembunyikannya itu bisa menimbulkan riya dan kemunafikan. Terus kita mengagungkan apa yang dikasihkan oleh guru walaupun nilainya sepele lah. Sepele, umpamanya kalau itu kan nilainya cuma 1.000, 2.000, ini dari guru ya udah, kita bukan dilihat dari nilainya tapi pemberian dari siapa. Dan jangan berani kita menjualnya kepada siapapun. Nah, kalau diberikan apa yang telah diberikan itu bisa sebab dengan guru memberi kepada kita sesuatu itu yang di dalamnya tersimpan rahasia yang min asraril fuqara. Artinya fuqara itu sufiya. Bisa jadi itu walaupun namanya ini kasih apa? Batu dari batu biasa atau cuma dikasih ranting apa ya udah disimpan. Itu bisa jadi membuatnya membantu dirinya murid tersebut di dunia akhirat dan bisa mendekatkan dirinya ila hadratillah Allah azza wa jalla. Yang selanjutnya lagi, dan ini adalah yang terpenting, itu rasumalih asyikku bil jiddi fi talabi syekh. Modal seorang murid yang terpenting adalah dia serius, asyikku bil jidd, serius dalam kesungguhan dalam mencari ridhonya syekh. Sebab para guru itu sepakat bila ada seorang murid kok benar-benar sempurna dalam ketunjukannya bersama syekhnya, itu kadang-kadang bisa usul rasa marifat kepada Allah dalam sekejap saja. Karena keseluruhan udah totalitas kepada gurunya, kadang-kadang baru duduk satu kali udah langsung. Dan itu banget terjadi kepada Imam Ghazali sendiri. Sebab nggak sampai harian usul ke Allah itu nggak sampai dapat usul ke Allah nggak sampai satu hari, nggak sampai satu, itu cuma beberapa jam saja. Yang selanjutnya tinggal peningkatan kemarifatan itu sendiri. Itu karena apa? Asyikku fil jidd. Karena sokalahu kamalu inqiyad ma'a syekhi. Benar dalam ketundukannya bersama gurunya. Yang selanjutnya Allah yang khusus itikad wa fi daru'an aqsal kita melihat ada kekurangan terhadap gurunya, seperti guru tidur melulu, itu mestinya tahajud, ini mah tidur, atau waroknya kurang, tapi waroknya kurang, atau lain-lainnya. Itu kadang-kadang Allah itu sengaja menjatuhkan wali ke hal seperti itu
ke hal seperti itu supaya kalau dia sadar akan kelalaiannya itu ya bisa langsung lebih melesat lagi, lebih cepat lagi untuk mengejar ketinggalannya. Umpamanya tadinya kita perjalanan sehari itu umpamanya cuma berapa puluh kilo. Nah, sehari kalau ditempuh itu umpamanya 10 hari. Kadang-kadang terjadi hal sesuatu akhirnya dia seharian tidak menempuh perjalanan. Kadang-kadang dengan tidak menempuh perjalanan bangun itu yang tadinya dikejar mestinya 10 hari itu bisa cuma jadi 6 hari. Sehingga tidurnya itu dengan kesalahannya itu. Jadi ya ceritanya ada di belakang lah. Bima yang bagi tadarku bima yasudu dari kafala mulukulu dan kaminallah. Jadi memberi petunjuk kepada murid liyasul bitadim ala makhraj bitatihim supaya murid juga menjadi pelajaran bila mana guru seperti itu, saya juga mengalami seperti cara guru itu seperti akhirnya dia mengikuti. Arifina kayak banyak khususnya mi warati zalatihim idza qalahum ma'qal tadihim. Kadang-kadang Allah memperlihatkan kekurangan ala kasrati sidqihi fi maqamir itu. Bisa jadi karena banyaknya sidiknya guru fi maqam syekh kepada makom ridho waqadari aqilati. Maka Allah dengan hubungannya kan dengan hati, berarti hubungannya dengan hati. Makom ridho bi qadarillah wa qadari. Hubungannya tentang ridho akhirnya bisa berefek kepada ahwalnya, kepada perilakunya. Lalu umpamanya kurang makom ridhonya itu akhirnya menjadikan dia istighfar dan akan lebih cepat lagi dalam perjalanan untuk kemarifatan. Dia umpamanya banyak makom ridhonya tapi memperlihatkan di situ ada kekurangan, itu bisa menjadikan itu dia akan lebih bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang wajib bagi seorang murid itu menekadkan fi syekhi, menekadkan baik dan selalu kepada guru-gurunya. Sebab sebagaimana para sufi yang mengatakan zallatul muqarrabin rif'ah li maqamatihim, bahwa kesalahan orang muqarrab dan makom muqarrabin itu justru kenaikan untuk makomnya dan bisa jadi dalil Nabi Adam alaihi salam. Itu kesalahan dilihat dari kesalahan beliau memakan buah khuldi, tapi dengan memakan buah khuldinya makom beliau itu jadi makom istiba wal istiba sumaj tabahu itu dalam Al-Qur'an. Sumaj tabahu, beliau melakukan kesalahan dengan makan buah khuldi lalu berdoa Rabbana dalamna husana wa ilam taghfirna hamna minal sumaj tabahu, menjadikan dengan cara itu Allah mengangkat dia makom istiba dan makom istifa, makom pilihan. Selama kita udah jadi udah sampai pada makom muqarrabin, dan makom muqarrabin yaitu makom yang di bawah makom siddiqin, makom ambiyah. Dah hadirin Allah, jadi pada ini menunjukkan tentang adab-adabnya murid. Yang kesimpulannya dari tadi bila mana guru bekerja kita memperhatikan keluarganya untuk mencuri hatinya gurunya. Terus apabila mana kita menemukan keajaiban dalam amal ibadah kita mesti dijelaskan. Kita diberi sesuatu kita terima dan sampai jangan sampai kita berani menjual. Sampai jangan sampai kurang kepada guru kita. Sebab itu kadang-kadang cara Allah lebih mempercepat perjalanan kasihnya, dengan dia dijatuhkan dulu lalu dia akan lebih cepat berlari. Dan juga sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Adam. Allah alam bisawab ya. Seudon bil, ini kandungannya itu seudon bil, alhamdulillah. Dan itu ya minal kabar, apalagi kepada kasihnya, bahkan pada orang Islam pun, orang mukmin pun, siapapun itu ya yang namanya itu berusaha kita dihindari. Makanya ya salah satu wasiat guru, bila mana ada jalan husnudon, walaupun berapapun presentasinya, kamu pegang yang husnunya, jangan pegang yang suhunya.
Umumnya ini bisa husnudon cuma 10%. Cuma 10%. Yang seudonya, yang jeleknya, kemungkinannya kecil itu tuh. Benernya itu kemungkinan kecil. Ya peganglah yang kecil itu. Jangan pegang yang besar itu. Untuk supaya kita selalu bisa dalam masalah kemarifatan. Beda dengan disiplin ilmu. Nah, Imam Sibaweh punya guru namanya Imam Khalil. Akhirnya apa? Justru Imam Sibaweh itu melebihi gurunya Imam Khalil. Imam Khalil ini menurut saya tidak seperti ini. Itu bukan sebab disiplinnya masalah ilmu, disiplin masalah ilmu nahwu. Imam Syafi'i dan Imam Malik itu ilmu fikih. Dalam konteks ini, dalam kitab ini adalah masalah kemarifatan kepada Allah. Gitu. Bahkan masalah ketuhanan saja, namanya Abu Hasan Al-Asy'ari itu muridnya Imam Mu'tazilah. Dia masalah itu ya nggak masalah. Tapi tetap walaupun Imam Malik, Imam Syafi'i berbeda pendapat, Ahmad bin Hambal dengan gurunya Imam Syafi'i, tetap masalah pengagungan itu hati itu tidak ada tidak berubah. Makanya kan dengan kita berbeda pendapat bil adab. Coba ada peribahasa gini ya. Kalau kamu duduk di depan pemerintah, di depan raja atau di depan presiden, ada aturan duduk. Ya, duduknya gimana? Kalau kamu duduk dengan berbicara dengan ulama, harus hati-hati. Kamu duduk dengan orang presiden, harus hati-hati. Cara itunya orang kaya. Tapi kalau orang arifin, kamu bebas. Kamu orang arifin, kamu bebas. Kalau sama presiden ada aturan, sama ulama ada aturan, gitu tuh. Terus sama orang kaya ada aturan. Tapi sama orang arif, bebas. Itu maksudnya bebas itu untuk hatinya. Para arif ini tuh mau gempalikan apa muridnya ya udah. Sebab semuanya itu ada. Bagaimana hasil murid tergantung adanya terhadap. Gurunya mah nggak peduli dia mau gimana, mau ngomong gimana gitu tuh. Seperti Nabi sendiri kadang-kadang Nabi di dalam rumah itu dipanggil dari luar rumah sama Muhammad gitu tuh. Tapi Allah yang marah. Nabinya mah biasa saja. Jangan kamu panggil Nabi, kamu tuh masih di luar rumah udah panggil masuk dulu terus salam terus gitu. Kalau nabinya sendiri, jadi Nabi sendiri tidak memikirkan akan haknya bagaimana umat. Dan semuanya nanti yang menegur, kalau terjadi kesalahan pada umatnya, yang menegurnya adalah Allah itu sendiri. Begitu pun ya guru sama murid. Kalau gurunya mau kalau benar-benar arif, nggak peduli murid gimana gitu. Itu sebenarnya mah kalau guru yang asli mah, sebab konsekuensinya ada pada muridnya itu sendiri. Jadi maksudnya adab ini dalam antara konteks unsur kemarin ada prinsip guru dalam fikih, dalam ilmu nahwu, dalam tauhid, ya bebas lah itu udah beda pendapat juga.